Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian di rumah? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan juga semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan materi kita hari ini tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Oke, persamaan dan pertidaksamaan. Kita membahas ini dulu ya. Anak-anak, persamaan itu adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan. Jadi, simbolnya atau tandanya itu berupa sama dengan, ya. Itu namanya persamaan. Kalau pertidaksamaan atau pertaksamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda ketaksamaan, ya. Jadi, tandanya itu sama dengan, simbol sama dengan tapi dicoret. Ya, itu tidak sama dengan atau ketaksamaan. Ya. Nah, biasanya simbol-simbol yang lainnya ada simbol kurang dari, lebih dari, ya, atau kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Oke, sekarang kita bahas kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah dapat dinyatakan nilai kebenarannya. Contoh, 3/2 sama dengan 9. Ya, itu adalah bentuk kalimat yang benar, ya. 3/2 itu sama dengan 9. Kemudian contoh yang kedua, 2 kurang dari 1. Ya, 2 kurang dari 1. Itu benar atau salah? Itu adalah salah, ya. Jadi, yang dapat dinyatakan nilai kebenarannya dan berupa kalimat tertutup adalah contoh yang pertama itu tadi, ya, berupa pernyataan yang benar. 3/2 sama dengan 9. Kemudian kalau kalimat terbuka, kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya, ya. Contohnya adalah X dikurangi 2 sama dengan 1. Ya, ini kan belum berada pada bentuk yang paling sederhana atau belum ditentukan nilainya berapa, nilai X-nya berapa. Kita belum tahu, ya. Kemudian contoh yang kedua adalah X kurang dari 2. X kurang dari 2 itu berapa? Ya bisa aja 1, bisa aja 0, minus 1, dan lain sebagainya. Itu X kurang dari 2. Jadi belum ditentukan nilai kebenarannya. Ya. Kalau kalimat tertutup tadi sudah jelas, ya. 3 kuadrat sama dengan 9 sudah jelas dia benar. Ya. 2 kurang dari 1 sudah jelas dia kalimat yang salah. Nah, gitu ya. Jadi bedanya kalimat terbuka dan juga kalimat tertutup. Selanjutnya, kalimat terbuka yang memuat tanda ketaksamaan yang hanya mempunyai satu variabel di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Itu adalah pengertian dari pertidaksamaan linier satu variabel. Ya, jadi merupakan kalimat terbuka. Jadi belum jelas, ya. Yang memuat tanda ketaksamaan yang hanya mempunyai satu variabel di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Jadi tidak mungkin variabelnya misalnya variabel X, tidak mungkin X pangkat 2 atau X pangkat 3. Jadi variabel X-nya harus berpangkat 1. Gitu ya. Oke, bentuk umumnya, ya. Untuk setiap A, B, dan C yang merupakan bilangan real atau bilangan asli, dengan persamaannya AX plus B tidak sama dengan C. Ya, berarti kita bisa lihat di sini bentuk dari aljabar yang sudah kita bahas di pelajaran sebelumnya, di mana A itu merupakan koefisien. Nah, pada pertidaksamaan linier satu variabel, A-nya itu tidak boleh sama dengan 0, ya. Jadi A-nya itu harus lebih dari 0. Gitu ya. Atau kurang dari 0, jadi bisa negatif atau positif. Yang penting tidak sama dengan 0. Kemudian variabelnya itu berupa huruf kecil, ya, yang di depannya itu berada atau ada koefisiennya. Kemudian B itu adalah konstanta, di mana dia berdiri sendiri, bilangan yang berdiri sendiri, ya. C juga adalah konstanta, dia berdiri sendiri, bilangannya dari 1 sampai tak terhingga. Kemudian di sini tandanya itu adalah tidak sama dengan karena dia merupakan pertidaksamaan linier satu variabel. Oke, sampai sini paham ya? Contoh dan bukan contoh dari persamaan linier satu variabel dan pertidaksamaan linier satu variabel.
Contoh yang pertama, Y dikurangi 1 sama dengan 0. Ini merupakan contoh dari persamaan linier satu variabel. Ya, karena dia merupakan bentuknya sama dengan, jadi persamaan linier satu variabel. Kemudian contoh yang kedua, 2 dikurangi X sama dengan 1/2. Ini juga contoh dari persamaan linier satu variabel karena bentuknya sama dengan. Oke, kalau 2x kuadrat ditambah 2 sama dengan 1, itu bukan persamaan linear satu variabel dan juga bukan pertidaksamaan linear satu variabel. Karena apa? Karena satu variabel itu pangkat dari variabelnya paling tinggi harus 1. Tapi di sini 2x kuadrat, jadi pangkat dari variabel x-nya adalah 2. Jadi ini bukan persamaan linear satu variabel, juga bukan pertidaksamaan linear satu variabel. Sampai sini paham ya? Oke, contoh yang keempat. X dikurangi 4 kurang dari 3. Nah, di sini berarti ada tanda kurang dari ya. Kalau ada tanda kurang dari, berarti dia merupakan pertidaksamaan linear satu variabel ya. Kemudian contoh yang kelima, Z pangkat 3 ditambah 5 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini bukan persamaan linear satu variabel dan juga bukan pertidaksamaan linear satu variabel. Kenapa? Karena di sini pangkat 3 ya. Harus minimal pangkatnya adalah 1. Oke. Sekarang contoh soal menyelesaikan persamaan linear satu variabelnya ya. Di sini ada contoh soal yang pertama, 1/2x ditambah 1 sama dengan 3. Jadi kalian harus mencari nilai x-nya ya. Oke, kita langsung menjawab soalnya ya. 1/2x ditambah 1 sama dengan 3 ya. Kita kurangkan kedua ruas dengan 1 ya, supaya nanti satunya itu bisa hilang. Jadi 1/2x ditambah 1 dikurangi 1 sama dengan 3 dikurangi 1. Hasilnya adalah 1 dikurangi 1, 0, jadi 1/2x saja, sama dengan 3 dikurangi 1, 2 ya. Atau kita bisa rubah 2 kali 1/2x sama dengan, berarti 2 kali 2. X-nya sama dengan 4 ya. 2 kali 2 itu di mana? Kalikan kedua ruas dengan 2 ya. Jadi ruas yang pertama yang kiri 1/2x dikalikan 2, yang ruas yang kanan 2-nya juga dikalikan 2. Jadi diperoleh x sama dengan 4. Sampai sini paham ya? Oke. Tujuan apa sih kita menyelesaikan dari pertidaksamaan linear satu variabel ini? Tujuannya adalah mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel dari mencari nilai dari variabelnya. Caranya menambahkan atau mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama, mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan positif yang sama, kemudian mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan negatif yang sama, tetapi tanda ketaksamaannya berubah arah. Oke, contoh dari pertidaksamaan linear satu variabel. Contoh yang pertama, 2x ditambah 8 lebih dari 0 ya. Kita langsung menjawabnya ya. 2x ditambah 8 lebih dari 0. Kita kurangkan kedua ruas dengan 8 supaya nanti positif 8-nya itu bisa habis ya. Jadi 2x ditambah 8 dikurangi 8 lebih dari 0 dikurangi 8 atau langsung ditulis saja negatif 8 ya. Kemudian kita bisa operasikan 2x ya lebih dari 8 dikurangi 8 kan habis ya. Jadi 2x saja lebih dari negatif 8. Kemudian bagi kedua ruas dengan 2 ya, berarti 2 dibagi 2, x-nya jangan lupa lebih dari negatif 8 dibagi 2. Jadi x-nya sama dengan ya 2 dibagi 2 habis ya 1, berarti x sama dengan lebih dari negatif 8 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 4. Jadi x-nya lebih dari negatif 4. Contoh yang kedua, negatif 2x dikurangi 2 lebih dari sama dengan 12 ya. Kita tambahkan kedua ruas dengan 2 supaya negatif 2-nya nanti bisa habis.
Jadi negatif 2x dikurangi 2 ditambah 2 lebih dari sama dengan 12 ditambah 2. Bagi kedua ruas dengan negatif 2 sehingga tanda ketak samaannya berubah. Ya, kita sederhanakan dulu di sini. Negatif 2x terus negatif 2 ditambah 2 habis ya. Jadi hanya negatif 2x lebih dari sama dengan 14. Kemudian kita bagi dengan negatif 2 sehingga tanda ketak samaannya berubah. Ya. Kita bagi dengan negatif 2, jadi negatif 2 dibagi negatif 2x, nya jangan lupa, kurang dari sama dengan 14 dibagi negatif 2. Itu ya. Jadi x-nya kurang dari sama dengan 7. Karena di sini negatif 2 dengan negatif 2 habis. Jadi hanya tinggal x. X kurang dari sama dengan 14 dibagi negatif 2, 7. Negatif 7 ya. Oke, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.